Sosok ilusi Tang San berkibar di depannya, mengangkat tangannya dan menggosok kepalanya. Meskipun itu adalah cahaya dan bayangan ilusi, Xiao Mei terkejut menemukan bahwa dia benar-benar memiliki indera peraba. Bodoh, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Jangan khawatir, aku pasti akan datang ketika kamu merekrut kerabat. Tidak ada yang bisa mengambil istriku. Namun, agar tidak membuat kaisar itu curiga, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Identitas apa yang aku gunakan untuk berpartisipasi, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kamu hanya perlu percaya bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Ini hampir sama. Xiao Mei mendengus, tetapi maju selangkah dan bergabung ke dalam pelukannya. Aku bingung, kata Tang San dengan senyum masam. Kenapa kamu kalah? Xiao Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu memiliki sentuhan, tetapi aku tidak memilikinya, hanya kontak indera ilahi. Tang San berkata tanpa daya. Kesadaran berjalan lebih jauh daripada pikiran. Bukankah kontak semacam ini cukup? Kamu harus puas. Siapa yang membuatmu kembali tanpa tubuhmu, kamu pantas mendapatkannya. Keduanya hanya bersandar satu sama lain seperti ini. Bagi Xiao Mei, ini juga merupakan relaksasi yang langka selama proses kultivasi yang tegang. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik, dan wajahnya penuh dengan kepuasan. Tang San bertanya lebih banyak tentang kota Jianmu, dan dia merasa lega setelah memastikan bahwa kota Keri dan kota Jianmu tidak ada masalah sekarang. Selama waktu ini, dia juga percaya bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak punya waktu untuk mengganggu kota Keri. Dengan kebangkitan pohon leluhur, membawa vitalitas dan keberuntungan besar ke benua peri, tidak ada yang lebih cocok untuk budidaya Kaisar Iblis besar Tianhu daripada saat ini. Terlepas dari yang satu ini, Kaisar Iblis lainnya benar-benar tidak ada di mata Tang San. Di antara 8 Kaisar Iblis besar, 4 pada dasarnya berada di pihak Xiao Mei. Apalagi yang perlu ditakuti? Selanjutnya, aku akan melihat bagaimana aku membuat masalah di sisi roh. Setelah lemparan ini, itu akan menjadi saat ketika kamu dan Xiao Mei akan menghadapi rintangan terbesar. Selama mereka bisa menerobos menjadi kaisar, maka kaisar di pesawat ini tidak akan lagi bisa menjadi penghalang mereka. Setelah hangat dengan Xiao Mei untuk sementara waktu, Tang San membawanya kembali ke kota terdalam kota Jianmu dengan tanda jalan ruang waktu. Semuanya seperti biasa, bahkan setelah tubuhnya meninggalkan kesadarannya, dia masih mengolah, menyerap, dan mengubah energi kehidupan yang sangat kaya. Tang San tidak lagi membesarkan alam kultivasinya sendiri, membesarkan kultivasinya itu mudah, tetapi memelihara sumbernya adalah hal yang paling sulit, dan itu juga yang paling penting. Sekarang dengan kecemerlangan leluhur pohon yang bersinar, tidak ada waktu yang lebih baik dari ini. Ini setara dengan dia menggunakan sumber kehidupan seluruh bintang Falan untuk memelihara dirinya sendiri, mengumpulkan banyak uang. Untuk bulan berikutnya, Tang San tinggal di kota terdalam kota Jianmu, memimpin para tetua untuk menyadari perubahan yang dibawa oleh merek leluhur pohon, membuat anggota senior klan pohon emas biru ini merasa terlahir kembali. Kebangkitan leluhur pohon juga berdampak besar pada seluruh negeri dongeng. Pengadilan leluhur secara resmi merilis berita untuk mengkonfirmasi fakta bahwa leluhur pohon telah terbangun, dan mengumumkan bahwa Jin Miaolin untuk sementara bertindak sebagai pemilik kota Jianmu. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur juga mengeluarkan pemberitahuan kepada semua ras di seluruh benua sesuai dengan persyaratan Jin Miaolin. Jika ada situasi memenjarakan atau menggunakan klan pohon emas biru, itu akan segera dihentikan, dan semua yang terkait dengan pohon emas biru akan dikirim kembali ke klan pohon emas biru. Jika tidak, klan pohon emas biru memiliki hak untuk menghadapinya. Pengumuman ini sedikit ambigu, tidak terlalu keras, tapi itu sudah cukup untuk Tang San. Apa yang dibawa oleh pengumuman itu dapat dibenarkan. Selain itu, seperti yang dia harapkan, hingga akhir periode retret 1 bulan dengan para tetua, tidak ada anggota atau sisa klan pohon emas biru yang dikirim kembali. Seolah-olah berbagai suku tidak mengetahuinya sama sekali, dan mereka tidak mengetahui pengumuman dari istana leluhur. Dan semua ini sesuai dengan harapan Tang San. Kamu tidak akan mengirimnya kembali, kan? Tidak apa-apa, lalu aku akan mengambilnya sendiri. Sebagai penguasa kota-kota Jianmu dan patriark klan pohon emas biru, Tang San memerintahkan tetua agung untuk tinggal di kota Jianmu, sementara dia membawa 12 tetua klan pohon emas biru, termasuk 2 tetua tingkat Raja Iblis Agung, untuk pergi. Kota Jianmu Mucheng menuju ke timur. Di antara 12 tetua, saudara perempuannya, Jin Miaosen juga termasuk. Tang San memikirkan ini, salah satunya adalah bahwa Jin Miaosen sangat meminta untuk pergi bersamanya, dan yang lainnya juga mempertimbangkan bahwa sekarang pengadilan leluhur telah mengumumkan bahwa Jin Miaolin telah menjadi penguasa kota Jianmu, patriark klan pohon emas biru, maka, jika yang asli Jin Miaolin tidak mati dan kembali, bagaimana caranya? Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan Tang San. Ini juga satu-satunya kelemahan dalam karakternya saat ini. Kali ini, aku memimpin para tetua ke kota-kota besar, salah satunya adalah mempersiapkan pembekalan mereka sendiri, dan pada saat yang sama untuk menyambut kembali klan pohon emas biru, dan yang lainnya adalah mencoba menemukan Jin Miaolin yang asli. Lihat apakah kamu dapat menemukannya.
Selama masalah warisan leluhur sejati ini diselesaikan, maka identitasnya akan ketat, dan tidak akan ada masalah lagi. Menyatukan Jin Miaosen akan memudahkan untuk memastikan identitas Jin Miaosen. Pada saat yang sama, jika Jin Miaolin itu kembali ke klan pohon emas biru sendirian, selama Jin Miaosen tidak ada yang akan mempercayai identitasnya. Penatua pertama telah diyakinkan oleh dirinya sendiri. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah Jin Miaolin, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta persetujuan para leluhur, dan mereka akan ditahan oleh tetua pertama. Inilah mengapa Tang San ingin menyatukan Jin Miaosen. Dia tidak khawatir tentang situasi bertemu Jin Miaolin di jalan. Dengan kekuatan merek garis keturunan pohon emas biru saat ini, begitu dia menemukan sesuatu, maka kesadaran dan nafas hidupnya pasti akan ditemukan lebih cepat daripada Jin Miaosen. Tentu, ada waktu untuk menghadapi itu semua. Tetua pertama membawa semua tetua lain dari klan pohon emas biru dan mengirim Tang San dan rombongannya ke gerbang kota Jianmu sebelum berhenti. Awalnya, tetua pertama ingin Tang San memimpin lebih banyak tetua di sana, bahkan dia sendiri ingin pergi. Bagaimanapun, Jian Mucheng sekarang memiliki penjaga leluhur pohon setelah bangun, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Tang San memberitahunya, bagaimanapun, bahwa perjalanannya bukan untuk menyerang ras lain, tetapi untuk menemukan orang Hui. Jika seluruh klan terlalu besar untuk dikirim, akan ada masalah dalam nama. Karena itu, lebih baik pergi ke sana sendiri. Tetua pertama tidak lagi bersikeras, dan sekarang para tetua klan pohon emas biru bisa dikatakan patuh pada Tang San. Oke, para tetua, silakan kembali. Setelah aku melapor ke istana leluhur, aku secara alami akan kembali. Tang San sedikit mengangguk kepada para tetua yang mengantarnya pergi. Dengan hormat kirim patriark, dan semoga patriark sukses. Para tetua klan pohon emas biru membungkuk pada saat yang sama dan memberi hormat kepada Tang San dengan hormat. Tidak apa-apa sampai pohon itu berhasil, Tang San tidak bisa menahan senyum, tetapi tetap mengangguk kepada mereka. Sosok itu berkedip, dan itu sudah naik ke udara, memimpin para tetua menuju timur. Perhentian pertama mereka secara alami adalah kota King Kong, kota utama lain dari Kekaisaran Richen yang paling dekat dengan kota Jianmu. Belum lama ini, Raja Kong Jingtian baru saja datang untuk mengunjungi, dan dia tidak datang dan pergi, dan ini adalah tujuan pertama dari perjalanan Tang San. Jin Miaosen mengikuti Tang San, melihat sekeliling saat terbang, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Itu tidak meninggalkan kota Jianmu untuk waktu yang lama. Untuk ras lain, keluarga pohon emas biru itu sendiri adalah harta surga dan bumi, dan keluarga pohon emas biru tingkat raja bahkan lebih merupakan harta karun. Jika Raja Roh atau Raja Iblis dari ras lain melahap dan mengeksploitasi raja dari klan pohon emas biru, mereka hampir pasti bisa menjadi keberadaan Raja Iblis Agung atau Raja Roh Agung. Ini juga merupakan alasan penting mengapa klan pohon emas biru hampir tidak berani meninggalkan kota Jianmu, daya tarik mereka sendiri terlalu besar. Sebagai keluarga kerajaan dari klan pohon emas biru, pemilik garis keturunan langsung dari leluhur Jin Miaosen, harga dirinya telah mencapai puncak seluruh klan pohon emas biru. Meskipun Penatua Agung tidak setuju dengannya, dia tidak pernah ingin melihatnya jatuh ke tangan spesies lain. Karena itu, tetua pertama selalu dengan tegas memerintahkannya untuk tidak meninggalkan kota terdalam kota Jianmu. Selama bertahun-tahun, di kota kecil terdalam, Jin Miaosen benar-benar tercekik. Kali ini, dia bisa keluar dengan wajar. Dia sangat bersemangat, dan dia melihat sekeliling untuk sementara waktu, bersemangat. Merasakan kegembiraannya yang tulus, Tang San tidak bisa menahan desahan dalam hati. Dia masih merasa kasihan pada saudari ini, bukan hanya karena jejak garis keturunan yang dibawa Jin Miaosen, tetapi juga karena klan pohon emas biru. Setelah memperoleh manfaat besar dari Suzu, dia dengan tulus ingin memberikan umpan balik kepada kelompok ini, dan itu dapat dianggap sebagai penjelasan kepada penguasa pesawat, membuka jalan bagi jalan masa depannya untuk menjadi kaisar. Dibandingkan dengan klan monster dan klan roh lainnya, klan pohon emas biru tidak pernah menyakiti spesies lain, tetapi terus-menerus disakiti oleh spesies lain. Sejak nenek moyang pohon tertidur, kelompok yang dianggap kuat ini telah diganggu. Jika bukan karena keberadaan nenek moyang pohon, mereka mungkin telah dimusnahkan sejak lama. Meski begitu, mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dan sekarang, Tang San telah membangunkan Suzu, dan dia juga telah memperoleh manfaat besar dari Suzu. Kemudian, dia akan memberikan kembali kepada klan pohon emas biru, yang merupakan pedang bermata dua. Membayar leluhur, memungkinkan klan pohon emas biru, populasi yang penuh vitalitas, untuk bertahan lebih baik di pesawat ini, dan juga membuat hubungannya dengan pesawat ini lebih harmonis, dan pada saat yang sama, meletakkan dasar untuk saling membantu antara manusia dan klan pohon emas biru di masa depan. Melalui pemahaman klan pohon emas biru akhir-akhir ini, Tang San tahu bahwa kelompok ini tidak pernah memperbudak kelompok lain, dan akan terus melepaskan nafas hidupnya sendiri, memadatkan energi kehidupan, dan kemudian membiarkan energi kehidupan bermanfaat bagi dunia. Nenek moyang pohon meninggalkan konsep asal itu. Oleh karena itu, bahkan keberadaan egois seperti Penatua Agung hanya ingin membuat dirinya lebih kuat.
Jika manusia dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga pohon emas biru di masa depan, maka reproduksi manusia pasti akan menjadi lebih mudah. Meskipun di antara populasi bawahan benua peri, jumlah manusia sudah relatif besar. Tapi dibandingkan dengan jumlah monster dan roh yang sangat banyak, itu bukan apa-apa. Menurut perkiraan Tang San, bahkan jika semua manusia ditambahkan, seharusnya hanya ada puluhan juta, bagaimanapun, manusia sangat tertekan di pesawat ini. Jika ada energi kehidupan yang cukup untuk memberi makan, maka akan menjadi lebih mudah bagi manusia untuk berkembang biak. Jumlah yang cukup adalah dasar untuk kebangkitan manusia di alam ini. Dalam perjalanan ini, Tang San tidak mencari terobosan dan menemukan jalan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi untuk menemukan jalan yang paling cocok untuk perkembangan manusia. Karena akumulasi keberuntungan selama bertahun-tahun, monster dan roh menjadi sangat kuat di pesawat ini. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka menguasai seluruh benua. Jika mereka ingin mendapatkan ruang hidup yang cukup di bawah penguasa yang begitu kuat, bahkan di masa depan menggulingkan mereka dan menjadi penguasa pesawat ini, maka yang dibutuhkan manusia bukan hanya kekuatan mereka sendiri. Jin Miaosen terbang dengan gembira di udara, berkedip-kedip ke kiri, kanan, depan dan belakang, dengan sorak-sorai dari waktu ke waktu. Napas hidupnya sendiri juga terus-menerus dilepaskan ke udara, dan kemanapun dia lewat, udara terus-menerus dimurnikan. Para tetua lainnya mengikuti Tang San. Meskipun mereka tidak sejelas Jin Miaosen, mereka semua mengangkat alis. Mereka bersembunyi di kota Jianmu sepanjang tahun. Ada perasaan tampilan baru, dan sebelum kamu menyadarinya, nafasnya sendiri telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun energi kehidupan dunia luar jelas jauh lebih padat daripada Jianmu Cheng, ketika aura kehidupan mereka terpancar ke dunia luar, mereka juga akan menerima umpan balik dari energi spiritual langit dan bumi, membuat mereka merasa seperti mereka lebih terintegrasi ke dalam alam. Meskipun perubahan seperti itu tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka, itu dapat memelihara kesadaran mereka. Sebagai nenek moyang dari nenek moyang pohon, klan pohon emas biru adalah nenek moyang dari semua tanaman. Oleh karena itu, ketika mereka terbang di udara, mereka dapat merasakan sorak-sorai tanaman di tanah. Selama tanaman itu menyerap sebagian dari napas klan pohon emas biru, mereka akan sangat diuntungkan. Mata Tang San memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Dia terbang di depan, tidak takut terlihat oleh para tetua dari klan pohon emas biru. Kekuatan mata surgawi badak terbuka, ditambah dengan indera ilahi Tang San yang awalnya kuat, persepsi keberuntungannya pasti melampaui rubah langit berekor 7 biasa. Melalui mata badak, dia melihat bahwa tanaman di tanah dan tetua klan pohon emas biru di udara samar-samar bergema satu sama lain. Rasanya sedikit seperti kekuatan iman yang dia dapatkan sebagai dewa. Jika terus seperti ini, keberuntungan klan pohon emas biru akan meningkat secara bertahap. Perasaan semacam ini memberi Tang San pemahaman yang lebih dalam tentang susu. Dia mengerti bahwa meskipun susu hanya memiliki naluri setelah bangun, dia masih mengumpulkan keberuntungannya dan bersiap untuk pemulihan yang lebih baik. Pada saat yang sama, peningkatan keberuntungan pasti akan sangat bermanfaat bagi seluruh klan pohon emas biru. Merasakan perubahan ini, Tang San mengubah jalur penerbangannya, tidak lagi terbang langsung menuju kota King Kong, tetapi mengandalkan indera ilahi untuk terbang menuju tempat-tempat dengan banyak tanaman, terutama kawasan hutan pegunungan. Patriark, bukankah kita menuju ke arah yang salah? Segera, penatua kedua di tingkat Raja Besar mengetahui, terbang ke Tang San dan bertanya dengan suara rendah. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, nenek moyang pohon diberkati, ketika Ze lahir untuk orang biasa. Semua tanaman adalah anak dari nenek moyang pohon. Kami ingin membiarkan kecemerlangan nenek moyang pohon, menyinari mereka dengan lebih baik, dan beritahu mereka bahwa pohon leluhur itu telah terbangun, dan kehendak leluhur pohon dapat disebarkan. Penatua kedua bergerak di dalam hatinya, dan tampaknya sedikit mengerti, dan berkata dengan hormat, aku akan mematuhi perintah. Meskipun para tetua ini tidak memiliki kekuatan mata badak, mereka semua memiliki kesadaran, terutama setelah tanda leluhur pohon di tubuh mereka, mereka juga memiliki perasaan samar tentang nasib udara, bahkan jika mereka tidak memilikinya, tidak tahu mengapa Tang San melakukan ini, mereka masih bisa merasakannya samar-samar, perubahan pada dirinya sendiri, terutama keintiman dengan tumbuh-tumbuhan. Vegetasi di Kekaisaran Richen sangat subur. Sebagai dunia monster roh, jumlah monster roh tumbuhan selalu yang terbesar. Tang San, mengandalkan indera ilahinya, secara khusus mencari tempat-tempat dengan jumlah tumbuhan terbesar yang memancarkan pohon biru emas aura dan fluktuasi merek leluhur pohon secara alami memadatkan aura ini. Nenek moyang pohon hanya memiliki naluri sekarang, dan keberuntungan ini secara alami akan berkumpul dengan juru bicaranya, leluhur pohon. Tang San akan mengembalikan sebagian dari keberuntungannya melalui hubungan antara dirinya dan leluhur pohon, dan pada saat yang sama menggunakan sisa keberuntungannya untuk memelihara keberuntungannya sendiri, serta kekuatan iman dari samudera biru yang tak berujung. Dia sedikit takut untuk melihat langsung fluktuasi keberuntungannya sendiri, dia benar-benar mengesankan seperti pelangi. Bukankah Kaisar Iblis Rubah Surgawi berpikir bahwa kebangkitan pohon leluhur sangat bermanfaat bagi keberuntungan seluruh benua peri? Lalu,
Aku akan bersaing dengannya untuk bagian keberuntungan ini. Secara alami tidak mungkin melakukannya dengan Lingki Tianyan dari Tang San saja, tetapi jika kamu menambahkan merek leluhur pohon, itu akan berbeda. Ini adalah jejak asal-usul kehidupan di seluruh pesawat. Dalam hal level, itu adalah keberadaan alam puncak kaisar. Istana leluhur selalu dikendalikan oleh klan monster, dan awalnya terkait dengan memadatkan keberuntungan. Jika ada keberadaan di Kekaisaran Richen yang dapat mengendalikan keberuntungan, apa yang akan terjadi? Karena perubahan jalur penerbangan, sudah 7 hari kemudian Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru ke kota King Kong. Dalam 7 hari ini, dia memimpin para tetua untuk terbang melalui hampir semua hutan besar dari kota Jianmu ke kota King Kong, memungkinkan aura leluhur menyebar lebih luas. Tang San merasakan keberuntungannya sendiri meroket, dan bahkan Lingki Tianyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda evolusi. Selain itu, ada biji teratai yang beruntung di tubuhnya. Jika dia langsung menyerap keberuntungan dari biji teratai ini, dia benar-benar dapat membuat Lingki Tianyan menerobos ke urutan ke-11. Dari kejauhan, kamu dapat melihat kota King Kong dari langit. Ini adalah kota yang dibangun seluruhnya dari biji. Kota ini dikelilingi oleh vegetasi yang rimbun, tetapi tidak ada vegetasi yang terlihat di kota ini. Oleh karena itu, dari udara, tampak seperti sepetak botak di tanah. Tang San melayang di udara, para tetua klan pohon emas biru berhenti tidak jauh di belakangnya. Tang San melepaskan akal sehatnya dan tersapu, hatinya bergetar, sayangku, kota King Kong ini benar-benar kaya. Di kota King Kong, tembok kota dan rumah-rumah terbuat dari biji, bukan biji biasa, hampir semua jenis biji logam mulia, semakin dekat ke pusat kota, semakin berharga biji yang digunakan. Jika kamu memperbaiki kota ini dengan baik, aku tidak tahu berapa banyak permata yang dapat kamu perbaiki. Sudah lama terdengar bahwa koin serbaguna di banyak tempat, terutama yang tingkat tinggi, dibuat oleh roh dan monster. Kota King Kong adalah tempat produksi penting koin elemen. Ada banyak tambang di sekitar King Kong City, yang semuanya dikendalikan oleh klan King Kong. Di Richen Empire, kekayaan King Kong City pasti termasuk yang terbaik. Ketika itu 10 km di luar kota, beberapa indera tirani menyapu. Tang San berhenti lagi dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, 3 sosok terbang dari arah kota King Kong. 3 mayat belum tiba, dan cahaya kilat di tubuh mereka sudah bersinar. Mampu mencapai di atas urutan ke-6, dan kemudian kamu dapat membentuk dirimu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kelas tinggi dan berharap mereka bisa menjadi raja di masa depan, sebagian besar orang King Kong hampir selalu dibentuk menjadi bentuk humanoid, tetapi tidak seperti manusia, mereka akan membentuk baju besi dan senjata untuk diri mereka sendiri. Apakah itu baju besi atau senjata? Mereka sebenarnya adalah bagian dari tubuh mereka. Seiring dengan peningkatan kultivasi mereka, mereka akan terus memberi makan diri mereka sendiri dan membuat diri mereka lebih kuat. 3 roh Vajra tingkat raja yang terbang di depan Tang San pada saat ini semuanya ditutupi dengan baju besi yang indah, memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Tubuh mereka semua berlian, yang tidak berwarna dan transparan, tetapi dalam proses budidaya dan evolusi, mereka akan memasukkan karakteristik biji berharga lainnya ke dalam diri mereka sendiri, sehingga menambahkan karakteristik lain untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga Vajra yang berbeda, selain karakteristik padat, akan memiliki atribut lain. Secara umum, atribut yang dilekatkan Vajra pada diri mereka sendiri adalah satu jenis. Di antara 3 raja elit, yang terbang di tengah ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari kristal merah menyala, dan tubuhnya memancarkan elemen api yang kaya. 2 raja di sisi kiri dan kanannya mengenakan baju besi kuning muda dari atribut bumi dan baju besi kristal cian dari atribut angin. Armor pada ketiga tubuh ini semuanya melepaskan kecemerlangan yang mempesona, yang jauh lebih keren daripada para tetua klan pohon emas biru. Namun, ketika ketiga raja King Kong Jing terbang ke depan dan merasakan aura yang memancar dari para tetua klan pohon emas biru, ekspresi mereka sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. 8 duri di punggung Tang San dan tetua kedua dan ketiga dari klan pohon emas biru menunjukkan kekuatan mereka di tingkat raja elit yang hebat, dan 10 lainnya juga di tingkat raja elit. Sangat jarang melihat begitu banyak praktisi di level raja ke atas. Jika diubah ke masa lalu, 3 raja King Kong mungkin telah memecat raja klan pohon emas biru, tetapi belum lama ini, raja King Kong menderita kerugian di depan leluhur pohon, dan para anggota senior mereka, klan sendiri tahu itu. Secara khusus, pengadilan leluhur telah secara resmi mengakui Jin Miaolin sebagai patriark baru dari klan pohon emas biru, dan hanya menunggu dia untuk melaporkan tugasnya. Teman dari klan pohon emas biru, mengapa kamu terbang ke kota Vajraku seperti ini? Raja Vajra Api di tengah bertanya dengan suara yang dalam. Tang San tidak mengatakan apa-apa, tetua kedua di sampingnya terbang ke depan dan berkata dengan keras, Raja esensial dari klan King Kong, ini adalah kepala baru klan pohon emas biruku, aku datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada yang mulia. Kaisar Raja Kong Tianjing, dan juga tolong laporkan atas namamu. 3 raja King Kong saling memandang dengan cemas, dan tidak bisa menahan perasaan aneh.
Sebelum leluhur pohon bangun, jika seseorang memberitahu mereka bahwa Patriark Klan Pohon Emas Biru datang mengunjungi Raja Kong Jinghuang, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak, dan bahkan mengejek kualifikasi apa yang kamu miliki. Tetapi leluhur pohon telah muncul, dan pengadilan leluhur mengakui bahwa leluhur pohon telah pulih, dan mereka tidak berani membuat kesalahan. Pemimpin Fire King Kong King berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya tunggu sebentar, izinkan aku untuk meminta instruksi kepada Yang Mulia. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang seperti bolide, hanya menyisakan dua King Kong King lainnya untuk memblokir di depan sekelompok orang Tang San. Ekspresi Tang San selalu tenang, matanya melewati kedua raja, dan kesadarannya sendiri menutupi arah kota King Kong tanpa menahan diri, merasakan situasi di kota King Kong. Kedua Raja King Kong secara tidak sadar mendesak indera ilahi mereka untuk menghentikan mereka, tetapi begitu indera ilahi mereka bersentuhan dengan Tang San, mereka segera ditekan hingga tidak dapat bergerak. Itu benar-benar ditekan oleh atasan, dan mereka tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Ketika mereka melihat Tang San lagi, mereka hanya merasa bahwa pria ini tidak marah dan sombong. Tanpa menunggu terlalu lama, dua sinar cahaya terbang dari arah kota King Kong. Selain Raja Api King Kong sebelumnya, ada juga sekelompok sinar cahaya yang lebih terang. Atribut atmosfer bumi sangat jelas, tapi baju besi di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya itu jelas lebih menyilaukan daripada tiga raja elit lainnya. King Kong Jing tingkat raja. Atribut bumi adalah atribut yang paling kuat dari keluarga roh berlian. Raja dari keluarga roh berlian di semua dinasti, apakah mereka kaisar atau bukan, hampir semuanya adalah atribut bumi. Jin Chengwu, wakil penguasa kota King Kong City, telah bertemu dengan kepala klan Pohon Emas Biru. Raja besar itu mengangguk sedikit kepada Tang San. Halo? Wakil Tuan Kota Jin, bolehkah aku bertanya apakah Yang Mulia King Kong ada di kota? Tang San bertanya kali ini, matanya tenang. Jin Chengwu tampak menyesal dan berkata, aku sangat menyesal, Yang Mulia pergi ke istana leluhur belum lama ini dan tidak berada di kota. Kamu datang secara tidak sengaja. Oh, sangat disayangkan Yang Mulia tidak ada di sini. Awalnya, kali ini aku datang berkunjung atas nama klanku sebelum pembekalan. Tang San juga menunjukkan penyesalan. Jin Chengwu berkata, Patriark harus pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, dan dia harus bisa melihat Yang Mulia ketika dia melapor. Oke, Tang San mengangguk, karena itu masalahnya, maka kita akan menghabiskan 1 hari beristirahat di kota King Kong dan melanjutkan perjalanan besok. Juga minta wakil Tuan Kota Jin untuk memimpin. Jin Chengwu memandang Tang San, kilatan kejutan melintas di matanya, mungkinkah dia tidak tahu apa yang dia maksud. Perintah untuk mengusir para tamu tidak jelas. Atau apakah pihak lain bertindak bodoh? Tapi tidak peduli apa, Tang San adalah penguasa kota-kota Jianmu, dan Patriark Klan Pohon Emas Biru. Bahkan jika dia secara resmi datang ke sini sebelum leluhur pohon pulih, kota King Kong tidak bisa mengusirnya, yang keluar sopan santun. Karena itu, meskipun Jin Chengwu tidak mau, dia masih memberi isyarat, tolong. Jika Patriark sama dengan menyukainya, silakan masuk ke kota untuk beristirahat. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kota King Kong adalah yang terkaya di dunia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata, menjijikkan? Wakil Tuan Kota Jin, tolong. Dengan mengatakan itu, dia sudah datang ke sisi Jin Chengwu, dan ditemani oleh Raja King Kong, dia terbang ke arah kota King Kong. Para tetua klan Pohon Emas Biru dan 3 Raja King Kong mengikuti di belakang. Jin Chengwu membawa mereka keluar kota King Kong. Ini juga aturan, kamu tidak bisa terbang di atas kota utama manapun sesuka hati, tentu saja, kecuali Kaisar. Tang San tidak peduli tentang ini, dan mengikuti Jin Chengwu ke kota King Kong dari gerbang kota. Memasuki kota King Kong, untuk semua tetua klan Pohon Emas Biru, ada perasaan datang ke dunia lain. Aura kehidupan di kota jelas melemah, jauh lebih lemah daripada dunia luar, tetapi di kota King Kong, aura elemen sangat kuat, dan ada elemen berbagai atribut. Semua bangunan ini memancarkan aura unsur dengan konsentrasi yang berbeda, dan ada perubahan dalam keanehannya. Tang San memperluas kesadarannya keluar, merasakan berbagai mineral di kota. Sangat menarik di sini, misalnya, bangunan seperti pandai besi jelas terbuat dari biji jenis api, dan tempat seperti restoran adalah jenis air. Selain itu, tingkat bijinya berbeda, dan skala bangunannya juga berbeda. Untuk bangunan berskala besar itu, biji yang digunakan jelas lebih maju. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, benua peri benar-benar tempat yang ajaib. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan membayangkan bahwa ada kota seperti itu. Jin Miaosen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah klanku berani datang kepadamu pada hari kerja? Apa perbedaan antara memasuki sarang harimau di Longtan? Jin Chengwu tampak terkejut dan berkata, apa maksud Raja Emas Biru ini? Jin Miaosen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Tang San mengangkat tangannya, adikku kasar, tolong jangan pedulikan, wakil penguasa kota Jin.
Wajah Jin Chengwu sedikit berubah, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah saudara perempuan dari Patriark, jadi itu pasti garis keturunan langsung dari leluhur pohon, tidak sopan dan tidak sopan. Tang San tersenyum dan berkata, sama-sama, wakil Tuan Kota Jin. Namun, belum lama ini, pengadilan leluhur secara resmi mengeluarkan pemberitahuan atas permintaan klan kami, meminta semua kota dan kelompok etnis untuk mengembalikan klan kami. Aku ingin tahu apakah wakil Tuan Kota Jin tahu. Tang San bertanya dengan sangat ringan, dan mata Jin Chengwu bersinar dengan kewaspadaan, tetapi di permukaan dia berkata sambil tersenyum, aku juga mendengar tentang pengumuman ini. Tang San berkata, aku ingin tahu apakah ada anggota klanku yang terperangkap di kota King Kong. Jin Chengwu berkata tanpa ragu, tentu saja tidak. Kota King Kong kita dan kota Jianmu yang mulia tinggal bersebelahan, dan kedua klan itu bersahabat, jadi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berbahaya bagi para bangsawan? Benarkah tidak? Tang San bertanya dengan suara yang dalam. Jin Chengwu berhenti, dan ada kilatan kewaspadaan di matanya lagi. Bagaimanapun, dia menghadapi lebih dari selusin praktisi tingkat elit saat ini, termasuk 3 elit hebat. Bahkan jika klan pohon emas biru telah lama lemah, kekuatan mereka tidak buruk. Dia memandang Tang San dengan serius dan berkata, sejauh yang aku tahu tidak ada. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, bagus jika tidak. Karena tidak ada, itu secara alami tidak akan mempengaruhi persahabatan antara kedua klan. Jin Miaosen menyentuh Tang San dari belakang, tetapi Tang San tampaknya tidak diketahui. Para tetua lainnya dari klan pohon emas biru diam-diam menatap Tang San dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa Jin Chengwu berbicara omong kosong dengan mata terbuka, dan orang yang paling mengingini klan pohon emas biru adalah roh Vajra. Roh King Kong termasuk spesies non-tanaman langka di antara monster. Mereka tidak ada hubungannya dengan nenek moyang pohon. Mereka memiliki banyak energi, tetapi energi kehidupan mereka jauh lebih sedikit daripada roh tumbuhan. Oleh karena itu, kehausan mereka akan energi kehidupan bahkan lebih besar. Bagi Vajra, momen terpenting adalah waktu dari batu yang membandel ke esensi, dan pada saat ini, perlu menyerap banyak energi kehidupan untuk bangun. Tidak ada yang lebih murni dan besar dari energi kehidupan yang terkandung dalam klan pohon emas biru. Oleh karena itu, klan pohon emas biru yang paling didambakan adalah kelompok seperti esensi berlian. Raja Kong Jingjing pergi ke kota Jianmu untuk melakukan serangan diam-diam, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan klan pohon emas biru. Mengatakan bahwa tidak ada orang pohon emas biru di kota King Kong, siapa yang akan percaya? Menghadapi Jin Chengwu, Tang San sepertinya belum melihat kebohongan pihak lain sama sekali, masih berjalan dengan damai ke kota di bawah kepemimpinan Jin Chengwu. Kota King Kong sangat makmur, seperti yang dikatakan Tang San, di antara kelompok besar, keluarga King Kong Jing sangat kaya, dan berdasarkan mineral yang mereka kendalikan, mereka telah mengambil banyak sumber daya. Dapat dikatakan bahwa kemampuan King Kong King untuk menjadi raja tidak terlepas dari sumber daya yang sangat besar yang dikuasai oleh King Kong City. Dengan energi kehidupan yang cukup, menelan sejumlah besar biji langka dengan energi besar adalah cara terbaik bagi mereka untuk berkultivasi dalam nada ini. Semakin jauh dia pergi ke pusat kota, semakin Tang San bisa merasakan betapa murni dan besar energi yang terkandung di sini. Semua jenis bahan yang disebut permata di Kekaisaran Tianyu hanyalah bahan bangunan biasa di sini. Tang San melihat batu roh angin yang dia gunakan untuk membayar upeti ketika dia masih muda, dan itu hanya bahan bangunan yang sangat umum di sini. Benda-benda ini adalah semua bahan yang dapat digunakan untuk membuat koin tingkat rendah. Karena itu, meskipun energi kehidupan di kota King Kong jauh lebih rendah daripada kota Jianmu, dalam hal energi unsur, itu jelas merupakan Tang San yang paling kuat yang pernah ada sejak dia datang ke dunia ini. Terutama elemen bumi, energi elemen bumi yang besar membuat seluruh kota terasa sangat berat. Harus ada lingkaran besar di inti kota untuk menyerap elemen bumi. Dengan elemen tanah yang besar, ia memelihara roh biji dengan berbagai atribut. Ini tidak diragukan lagi surganya mineral spirit. Jin Chengwu membawa Tang San dan para tetua klan pohon emas biru ke sebuah gedung dan berhenti. Bangunan ini sangat tinggi dan memiliki 3 lantai yang masing-masing tingginya lebih dari 10 meter, dari luar terlihat megah. Seluruh bangunan berwarna merah tua, dan jelas ada fluktuasi elemen api yang kuat di sini. Biji merah tua ini sangat langka pada pandangan pertama, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Patriark, ini adalah rumah pos kota King Kong kami. Hari ini, aku merasa kasihan kepada semua orang untuk beristirahat di sini, kata Jin Chengwu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua dari klan pohon emas biru yang hadir semuanya menunjukkan kemarahan. Bagaimanapun, Tang San sekarang adalah patriark dari klan pohon emas biru, dan terlebih lagi, penguasa kota-kota Jianmu. Berapa banyak kota utama yang ada di seluruh benua peri. Selain itu, pengadilan leluhur juga mengenalinya sebagai tuan kota, jadi dia hanya menunggunya pergi untuk melaporkan tugasnya. Sebagai penguasa kota, ketika mengunjungi kota utama lain, setidaknya,
Kamu harus terhubung ke rumah penguasa kota dan diperlakukan dengan baik, bahkan jika Kaisar Kong Jinghuang tidak ada di sana, ini adalah etiket yang tepat. Jin Chengwu membawa mereka ke rumah pos, belum lagi konstruksi rumah pos ini terbuat dari biji jenis api. Huo Kemu, itu terkenal. Sebagai makhluk tipe kayu, tinggal di rumah pos yang penuh dengan atribut api adalah hal yang sangat menyakitkan. Terima kasih banyak kalau begitu. Tang San, seolah-olah dia tidak mengerti semua ini, mengangguk ke Jin Chengwu sambil tersenyum, dan kemudian berjalan ke penginapan. Jin Chengwu tidak bermaksud mengirim mereka, tetapi mengangguk kepada Raja Api King Kong, yang mengikutinya, dan berbalik. Begitu dia memasuki pintu, Tang San merasakan gelombang panas mengenai wajahnya, elemen api di sini sangat kuat, bahkan membuat orang merasa seperti tenggelam dalam magma. Para tetua klan pohon emas biru langsung menjadi mudah tersinggung, dan aura kehidupan di tubuh mereka dipengaruhi oleh elemen api. Di lobi di lantai pertama, ada banyak monster yang masuk dan keluar. Dilihat dari tata letak lobi, ini adalah hotel pos. Ini jelas hotel, tapi itu hanya hotel khusus. Roh-roh yang masuk dan keluar di sini hampir semuanya adalah atribut api dan bumi. Api menciptakan bumi, monster roh dengan dua atribut ini secara alami dapat ditingkatkan di sini. Kecuali Raja Api King Kong yang membawa mereka masuk, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menerima. Merking Fire King Kong tersenyum dan mengangguk ke Tang San, Patriark, tolong tunggu sebentar, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Oke, tolong. Tang San memberi isyarat, tolong, padanya. Raja Api King Kong pergi ke arah meja depan, Jin Miaosen tidak bisa menahan sama sekali dan datang ke sisi Tang San. Saudaraku, apakah kita akan bertahan seperti ini? Mereka jelas melakukannya dengan sengaja. Bahkan City Lord's Mansion tidak mengizinkan kita masuk, dan mereka membawa kita ke tempat seperti ini, dan mereka memandang rendah kita sama sekali. Tang San tersenyum dan berkata, jangan tidak sabar. Bahkan jika mereka mengundang kita ke Istana Tuan Kota, kita tidak akan pergi. Apa bagusnya Istana Tuan Kota? Ini, menurutku cukup bagus. Kenapa tidak? Ini sangat tidak nyaman. Aku benar-benar ingin menghancurkan tempat ini di tempat yang begitu panas, kata Jin Miaosen dengan galak. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan terlalu kasar, jika kamu terlalu panas, aku akan membantumu menenangkan diri di sini. Lingkaran biru samar muncul dari permukaan tubuh Tang San, dan pada saat berikutnya, kesadarannya menyebar keluar. Para tetua klan pohon emas biru sepertinya mendengar sedikit suara mendengung, dan kemudian mereka merasakan isapan dari Tang San. Hah, Jin Miaosen tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia merasakan aura aneh dari Tang San. Hisap ini tidak berpengaruh pada mereka, tetapi elemen api di udara seperti 100 sungai yang kembali ke laut mengalir menuju Tang San, dan tubuh Tang San seperti lubang hitam, terus-menerus menelan elemen api ini. Pada awalnya, hanya ada beberapa fluktuasi aliran udara di aula, dan segera, seluruh aula menjadi lebih cerah. Tentu saja itu bukan lagi sistem pencahayaan, tetapi dinding, atap, dan lantai aula, biji jenis api yang membangun aula, menjadi lebih terang, dan elemen api di dalamnya dirangsang, dengan panik berkumpul di arah Tang San. Perubahan seperti itu segera menyebabkan semburan seru di aula, dan semua roh api dan bumi melihat ke arah Tang San. Raja Vajra Api juga merasakannya, karena bahkan tubuhnya menjadi panas. Dia merasa bahwa elemen api di tubuhnya dilucuti dan terbang ke satu arah. Dia merasa lemah seketika. Apa yang kamu lakukan? Raja Api Kongking menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat berlari menuju Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, di sini agak panas, aku akan mendinginkan semua orang. Cepat, Raja Api Kongking melotot marah, baju besi kristal api di tubuhnya meledak dengan api merah kemasan, dia tidak terlalu peduli, dan meninju Tang San dengan pukulan. Jin Chengwu mempertahankannya karena Huo Kemu dalam keadaan normal, bahkan di hadapan klan pohon emas biru di tingkat raja besar, raja-raja berlian api mungkin tidak dirugikan, belum lagi penginapan di penginapan ini. Elemen api sangat kaya. Tang San maju selangkah dan mencapai Raja Api King Kong, mengangkat tangannya dan meraih tinju yang terbakar dengan api merah kemasan. Serang penguasa kota-kota utama, kamu telah melakukan kejahatan berikut. Aku akan membantumu tenang. Saat dia berbicara, kekuatan melahap kuat Tang San dengan cepat meningkat dan meledak. Segera, semua elemen api di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan panik, termasuk elemen api dari monster tipe api itu sendiri. Dan lingkaran biru di tubuh Tang San masih hidup, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh elemen api yang tergabung. Mencoba menggunakan elemen api untuk memengaruhi Tang San hanyalah lelucon, apalagi Kaisar Perak Biru kekacauan dengan garis keturunan super dari Yin ke Yang, bahkan jika itu hanya garis keturunan Phoenix api undead tipe api, itu bukan elemen pengapian yang bisa berhubungan dengannya di depan tongkat vulkan klan Huoli. Tang San tidak takut, apalagi elemen pengapian ini. Ditarik oleh akal sehat, dilahap oleh Chaos Blue Silver Emperor, dan berubah menjadi kekuatan garis keturunan Phoenix api undead yang dia butuhkan, elemen api di sini hampir tidak cukup untuk mengisi giginya. Tentu saja, dengan King of Fire King Kong di tangannya, efeknya jauh lebih baik.
Energi elemen api di Raja Kong Raja Api ini dengan cepat diserap oleh Tang San, tubuhnya mulai menjadi jernih, seperti berlian api besar, energi besar di tubuhnya terus diserap oleh Tang San. Raja Api King Kong berjuang mati-matian, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan diri? Matanya secara bertahap menunjukkan kengerian. Patriark itu penyayang, aku tidak punya niat untuk menyinggung. Tang San berkata dengan polos, kamu baru saja menembakku, bagaimana kamu bisa mengatakan jangan tersinggung? Ada begitu banyak mata yang mengawasi di sini. Pelahapan Tang San hanya ditujukan pada monster tipe api, monster tipe bumi itu tidak terpengaruh, tetapi monster tipe bumi itu menunjukkan ekspresi keheranan. Sebagian besar monster roh tidak mengenal Tang San dan yang lainnya, dan klan pohon emas biru jarang berjalan keluar, terutama klan pohon emas biru tingkat raja ini. Tang San menekan roh Fire King Kong dengan sangat kuat, membuat roh-roh ini terpana. Monster tipe api adalah yang terburuk, elemen api di tubuh mereka cepat habis, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak. Para tetua klan pohon emas biru semuanya terkejut. Tang San telah bersabar sejak dia tiba di kota King Kong, meskipun itu membuat mereka merasa sedikit kesal, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah keadaan normal dari klan pohon emas biru. Sebelumnya, mereka mengira akan ada beberapa perubahan di Tang San, tetapi ternyata tidak, dan hati mereka pasti sedikit kecewa. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba bergerak, dan gambar di hati mereka langsung menjadi jauh lebih tinggi. Patriark bahkan dapat menelan elemen api. Kuncinya adalah bahwa aura hidupnya yang besar tidak terpengaruh dengan cara apapun, yang membuat para tetua klan pohon emas biru tidak bisa tidak kagum. Armor kristal api di King of Fire King Kong mulai retak. Dengan hilangnya elemen api, armor kehidupan mulai hancur, yang berarti tubuhnya juga hancur. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling kejam bagi klan Vajra. Begitu tubuh hancur total dan kehilangan semua energi, kesadaran mereka tidak dapat dipertahankan. Tang San melihat semua ini dengan ekspresi kosong. Ledakan, di sudut, roh tipe api berubah menjadi debu, yang merupakan manifestasi dari elemen apinya sendiri yang tersedot kering. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Bubuk merah menyala terus meledak, dan roh tipe api menghilang satu persatu. Elemen api di tubuh mereka masih ditelan oleh Tang San. Dibunuh seperti itu. Jin Miaosen penuh dengan kebencian sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia tidak berani bernapas. Dia tidak menyangka kakaknya begitu mendominasi sebagai orang luar, dia sebenarnya mulai di kota utama orang lain. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Seolah-olah Tang San tidak melihat arwah-arwah bertipe api menghilang satu persatu, matanya selalu tertuju pada Raja Api Kong Jingwang di depannya, dan dia masih sedikit terkejut, energi bertipe api yang terkandung di dalam tubuh lawannya lebih dari yang dia bayangkan. Meskipun merek garis keturunan lawan hanya urutan ke-10, atribut apinya sangat murni, dia langsung menelan merek garis keturunannya dengan merek garis keturunan Phoenix api abadi miliknya, dan kemudian sepenuhnya menyerap energi elemen api lawan. Ini membuat garis keturunan undead Phoenix-nya secara signifikan lebih stabil, yang cukup bagus. Raja Api King Kong ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya, ketika raungan terakhir meledak di depan Tang San, semua roh tipe api di tempat kejadian menghilang, berubah menjadi debu dan menyatu antara langit dan bumi. Bahkan elemen api kaya asli di penginapan telah hilang, dan biji tipe api yang membangun seluruh penginapan sekarang berwarna hitam. Apa tidak panas? Tang San bertanya pada Jin Miaosen di sampingnya. Jin Miaosen menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak, ini tidak panas lagi. Itu bagus, semua orang lelah, mari kita istirahat di aula. Setelah berbicara, Tang San berjalan ke tengah aula terlebih dahulu, dan duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu masih menungguku untuk mengantarmu pergi? Suara Tang San tidak berbeda dengan iblis yang turun ke roh tipe bumi yang hadir, dan semua roh tipe bumi tersebar dengan tergesa-gesa melarikan diri dengan panik. Para tetua klan pohon emas biru saling memandang dan datang ke sisi Tang San. Meskipun mereka sudah menduga bahwa tujuan Tang San datang ke King Kong City kali ini tidak sederhana, mereka tidak menyangka akan begitu langsung. Duduklah. Tang San memberi isyarat kepada para tetua sambil tersenyum, lalu menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. Melahap dan menyerap semua energi raja tingkat ke-10 masih perlu dicerna. Tentu saja, energi atribut pengapian ini tidak berdampak padanya sekarang, dan dia tidak lagi sama seperti dulu. Garis keturunan Phoenix api undead jelas jauh lebih kuat daripada Raja Berlian Api. Di pesawat ini, atribut api Phoenix api undead dapat dikatakan paling kuat. Dengan karakteristik M5, 4 cewek nirwana dan kelahiran kembali, itu hampir dapat mencapai kehidupan dan kehidupan tanpa akhir. Setelah menelan merek garis keturunan Raja Api King Kong, merek garis keturunan Phoenix api undead hanya sedikit ditingkatkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu dapat berevolusi. Jika Raja Api Vajra berkultivasi ke tingkat Kaisar Surga, masih ada peluang, tetapi atribut api bukanlah atribut yang paling kuat di klan Vajra. Diam-diam merasakan perubahan dalam merek garis keturunan Phoenix api abadi,
menyesuaikan auranya sendiri, mempertahankan penyerapan energi kehidupan, semua akumulasi Tang San sekarang adalah untuk masa depan ketika dia menerobos ke ranah kaisar. Akumulasi ini jauh lebih besar daripada akumulasi permintaan ketika dia menjadi raja. Jika bukan karena sumber kehidupan planet yang disediakan oleh susu, bahkan Tang San tidak tahu berapa lama dia akan terakumulasi. Setelah menyerap asal-usul kehidupan di planet ini, ia lebih percaya diri untuk menjadi seorang kaisar. Jin Miaosen duduk di sebelah Tang San. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jin Miaosen sama sekali tidak dapat memahami pikiran Tang San sekarang, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan saudaranya, meskipun itu sangat bahagia. Tapi dia baru saja membunuh seorang raja, dan keluarga King Kong Jing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, istirahat saja di sini. Serahkan sisanya padaku. Sebuah lingkaran cahaya biru samar terpancar dari tubuh Tang San, dan aura kehidupan yang kaya itu membuat semua tetua dari klan pohon emas biru yang hadir merasa segar kembali. Tang San di mata mereka sekarang memancarkan nafas kehidupan yang hampir sama dengan susu. Melalui jejak kehidupan yang dibawa oleh nenek moyang, mereka terhubung satu sama lain dan memiliki perasaan menjadi satu. Jin Miaosen secara alami merasakannya juga, dia tidak menolak energi kehidupan yang dilepaskan oleh Tang San, dia secara alami menyerapnya. Segera, dia hanya merasa bahwa kesadaran ilahi dan Tang San tampaknya terhubung, dan di bawah kepemimpinan kesadaran ilahi Tang San, itu meluas keluar, merasakan segala sesuatu di dunia luar. Perasaan setiap penatua hampir sama dengan perasaan Jin Miaosen, bahkan para penatua di tingkat 2 raja besar. Mereka awalnya berpikir bahwa waktu Tang San untuk menjadi raja besar lebih pendek dari mereka sendiri, setidaknya tidak terlalu kuat dalam hal kesadaran spiritual, hanya karena dia adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dia dapat dikenali oleh leluhur pohon dan membangunkan leluhur pohon. Ketika mereka berlatih bersama dengan Tang San di depan susu, mereka menyadari betapa konyolnya pikiran mereka. Ini juga merupakan tingkat kultivasi dari tingkat Raja Roh Agung, perasaan spiritual Tang San memberi mereka perasaan tidak terbatas dan mereka tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Selain itu, melalui jejak kehidupan yang dibawa oleh leluhur kepada mereka, kesadaran spiritual mereka juga dapat dipelihara sampai batas tertentu ketika terhubung dengan Tang San. Premisnya adalah bahwa mereka benar-benar membuka lautan kesadaran mereka ke Tang San. Pada saat ini, seperti ketika mereka berkultivasi di kota Jianmu sebelumnya, mereka tidak melawan kesadaran spiritual Tang San. Kesadaran spiritual dari 12 tetua klan pohon emas biru semuanya terhubung dengan Tang San, dan begitu juga nafas hidup mereka. Lingkaran biru menyebar dari mereka, dan beberapa penginapan es dibangunkan dan direvitalisasi. Kesadaran ilahi berkembang dan meluas keluar. Para tetua hanya merasa bahwa kesadaran Tang San dengan cepat meluas keluar, dan persepsi mereka mulai menyebar ke seluruh kota King Kong. Segera, mereka melihat monster tipe bumi yang berlari dari penginapan sebelumnya. Monster tipe bumi ini melarikan diri ke segala arah, dan beberapa berlari menuju kota. Dalam persepsi para dewa, mereka melihat sebuah bangunan besar yang terbuat dari kristal emas pucat, yang terletak di pusat seluruh kota King Kong, menunjukkan statusnya yang tinggi di kota King Kong. Tidak diragukan lagi bahwa bangunan besar ini adalah mansion tuan kota dari kota King Kong. Beberapa monster tipe bumi yang berlari keluar dari rumah pos sebelumnya, berlari menuju rumah penguasa kota, tampaknya untuk memberi tahu berita. Rumah pos tempat Tang San dan yang lainnya berada tidak jauh dari istana tuan kota Jin Chengwu seharusnya mengatur mereka di sini untuk kenyamanan memantau setiap gerakan mereka. Tidak diragukan lagi, tidak akan lama sebelum Jin Chengwu tahu persis apa yang terjadi di rumah pos, dan segera, Tang San dan yang lainnya akan menghadapi pertanyaan dari keluarga King Kong Jing. Para tetua klan pohon emas biru terbiasa menjadi pengecut, dan pada saat ini mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit panik di hati mereka. Meskipun Tang San begitu tenang, tidak ada kaisar di kota Jianmu. Tanpa seorang kaisar, dia tidak memiliki warisan yang paling penting. Bisakah mereka benar-benar berhadapan langsung dengan roh King Kong? Kesadaran Tang San tidak berhenti karena dia menemukan istana tuan kota, tetapi terus berkembang keluar. Kekuatan 3 raja besar dan kesadaran spiritual 10 raja sangat menakutkan. Bahkan kaisar biasa tidak bisa lebih kuat dari mereka pada tingkat kesadaran. Belum lagi Tang San bukan raja besar biasa, dia adalah mantan raja dewa. Kurangnya energi kehidupan di kota King Kong akan memengaruhi para tetua klan pohon emas biru, tetapi itu tidak akan memengaruhi Tang San sama sekali. Merek garis keturunannya bervariasi, energi seperti apa yang tidak dapat diserap. Ketika kesadaran berkembang, para tetua klan pohon emas biru merasa bahwa bidang penglihatan mereka terus berkembang. Mereka hanya merasa bahwa kesadaran di bawah kendali Tang San terus meningkat lebih tinggi di udara, dan jangkauan persepsi menjadi lebih luas. Secara bertahap, seluruh kota King Kong akan diselimuti oleh kesadaran ilahi Tang San. Dalam persepsi kesadaran ilahi, ada gerakan di istana raja kota-kota King Kong, tampaknya menerima pemberitahuan. Satu demi satu siluet terbang dari rumah penguasa kota, ada sekitar selusin, dengan kemarahan yang jelas. Itu Kim Sung Go yang terbang di depan.
Mereka datang langsung menuju penginapan, dan hanya butuh beberapa saat untuk sampai ke sini. Jin Chengwu dan yang lainnya tampaknya tidak menemukan kesadaran ilahi Tang San yang telah menutupi seluruh kota. Meskipun roh Vajra ini kuat, semua tindakan mereka berada di bawah pengawasan kesadaran Tang San. Ini adalah... Para tetua klan pohon emas biru agak tenang. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan dengan Tang San, mereka harus mengakui bahwa seluruh klan pohon emas biru telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak kedatangan kepala keluarga ini. Kemudian, biarkan mereka melihat apakah Patriark dapat membuat keajaiban lagi. Lagi pula, ada lebih dari selusin dari mereka, termasuk Raja Agung dan Raja Segala Raja, bahkan jika mereka merobek wajah mereka, pihak lain tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Bukankah Raja Kong Jinghuang tidak ada di sini? Jika tidak ada Kaisar di sini, mereka masih bisa pergi jika mereka mau. Patriark klan pohon emas biru, apa maksudmu? Sebelum Jin Cheng tiba, suara itu sudah datang. Saat berikutnya, Jin Chengwu bergegas masuk dengan marah dengan lebih dari selusin praktisi tingkat raja dari keluarga King Kong Jing. Di antara mereka, hanya ada satu raja besar, dan sisanya adalah raja. Begitu dia memasuki pintu, Jin Chengwu melirik aula, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Jin Chengwu tidak pernah menyangka bahwa Tang San akan tiba-tiba meledak sebelum dia check-in. Tentu saja, Jin Chengwu membawa klan pohon emas biru ke sini dengan sengaja, dia hanya ingin melihat apakah klan pohon emas biru akan bertahan atau melawan kali ini. Tang San berjanji untuk tinggal di sini sebelumnya, dan dia masih sedikit bangga, berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki patriark lagi, klan pohon emas biru akan tetap menjadi klan pohon emas biru, tidak berbeda dari sebelumnya. Jin Chengwu tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke istana Tuan Kota, dan bangkunya tidak panas, sesuatu terjadi di sini. Mendengar laporan monster tipe bumi, dia tidak bisa mempercayainya. Raja Api Kong Jingwang yang ditinggalkannya tidak lemah, dan atribut api juga merupakan atribut kayu. Menurut pendapatnya, bahkan jika Raja Api Kong Jingwang tidak dapat melawan lebih dari selusin Raja Roh klan pohon emas biru dan Raja Roh Agung, dia mengeluarkan peringatan, atau mungkin untuk bertarung sebentar. Siapa yang mengira bahwa Raja Api King Kong telah pergi? Ya, itu hilang. Sebagai penguasa kota-kota besar lainnya, Jin Miaolin berani mengambil tindakan di kota King Kong dan bahkan membunuh Raja Api King Kong, ini pria itu gila. Karena itu, Jin Chengwu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia segera memanggil staf. Setelah dia datang ke sini, dia merasakan perubahan di lingkungan, dan hatinya benar-benar sedikit bergetar, dia tahu persis dengan biji apa rumah pos ini dibangun. Meskipun dia adalah atribut bumi, dia juga memahami betapa besar energi atribut api yang terkandung dalam biji atribut api di sini, dan sekarang, energi di dalam biji ini semuanya telah menghilang, dan semua energi atribut api hilang. Kamu harus tahu bahwa jika biji tingkat ini dipelihara untuk waktu yang cukup lama, itu bahkan mungkin menjadi baik-baik saja, tetapi sekarang hilang, semua aura atribut api telah menghilang, dan itu telah sepenuhnya berubah menjadi batu biasa. Bagaimana pemimpin klan pohon emas biru melakukannya? Klan pohon emas biru memiliki atribut kehidupan, bagaimana cara membubarkan elemen api ini? Ini membuat Jin Chengwu berpikir tentang kejadian ketika Raja Kong Jingjing disapu bersih oleh leluhur pohon belum lama ini. Kekuatan pertahanan Raja Kong Jinghuang terluka, jadi dia pergi ke halaman leluhur Gunung Suci King Kong untuk memulihkan diri. Hal ini terlalu memalukan, dan sekarang Raja Kong Jinghuang masih tertutup untuk berterima kasih kepada tamu, tidak ada yang terlihat. Mungkinkah Jin Miaolin ini benar-benar dapat meminjam sebagian dari kekuatan leluhur? Dalam sekejap, Jin Chengwu banyak berpikir, tetapi dia masih tegas, memelototi Tang San. Tang San perlahan membuka matanya, masih dengan senyum hangat di wajahnya. Mengapa Tuan Kota Jin kembali? Kami sedang bersiap untuk beristirahat. Jin Chengwu berkata dengan marah, Patriark klan pohon emas biru, kamu baru saja membunuh klanku di sini, dan ada banyak roh tipe api. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar. Klan yang kamu tinggalkan mengambil inisiatif untuk menyerangku. Aku adalah penguasa kota utama. Menurut aturan pengadilan leluhur, siapapun yang berani menyerang penguasa kota akan dihukum, dibunuh tanpa belas kasihan. Aku bertindak sesuai dengan aturan pengadilan leluhur. Karena kamu sudah mendengar berita itu, kamu harus tahu bahwa dialah yang bergerak lebih dulu. Jin Chengwu ragu-ragu sejenak. Tentu saja dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tang San itu benar, status penguasa kota utama adalah yang kedua setelah kaisar, dan berani menyerang penguasa kota utama memang pembunuh. Kamulah yang melahap elemen api di sini terlebih dahulu, dan kemudian menyebabkan klanku menyerangmu, kata Jin Chengwu dengan marah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, klan pohon emas biruku adalah makhluk tipe kayu yang hidup. Di dunia tipe api, itu tidak cocok untuk bertahan hidup, dan tidak ada cara untuk beristirahat. Pemilik kota membawakan kami di sini, mengatakan bahwa ini adalah rumah pos, maka kita tidak punya pilihan selain tinggal di sini untuk beristirahat. Namun, aku selalu ingin klanku beristirahat dengan nyaman, yang secara alami menghilangkan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh klanku dan membuat tempat ini cocok untuk kami untuk beristirahat.
Aku melakukan ini hanya untuk beradaptasi dengan kondisi setempat. Raja yang mulia tidak hanya tidak membantu kami, dia bahkan tidak bertanya, dan menyerangku secara langsung. Dalam hal ini, aku hanya bisa menyetujui bahwa dia dan semua orang dari atribut yang sama akan membawa kita bahaya dan harus membunuh mereka. Untuk melindungi diriku sendiri, apa yang salah dengan aku melakukan ini? Wakil Tuan Kota Jin ada di sini untuk meminta dosa. Kata-kata Tang San persuasif, benar-benar unggul dalam hal penalaran. Saat itulah Jin Miaolin mengerti mengapa saudaranya menahan diri sejak dia baru saja memasuki kota. Sekarang dia berpikir kembali, dia benar-benar mengurus semuanya dan tidak meninggalkan alasan untuk pihak lain sama sekali. Benar saja, Jin Chengwu ditanyai oleh Tang San, auranya jelas jauh lebih lemah, tetapi dia masih berkata dengan berani, meski begitu, kamu dapat mempertanyakannya. Ini adalah kota King Kong, bukan kota kayumu, bagaimana kamu bisa membunuh klanku sesuka hati? Klan, dan bahkan membunuh salah satu raja kita. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, karena wakil tuan kota Jin tidak puas dengan ini, maka sebaiknya kita pergi ke istana leluhur, dan membiarkan kaisar dari istana leluhur memutuskan siapa yang harus disalahkan, bagaimana? Kilatan niat membunuh melintas di mata Jin Chengwu, tidak ada keraguan bahwa Tang San benar. Sebagai penguasa kota utama, Tang San datang untuk mengunjungi kota utama lain, tetapi mengalami perlakuan tidak adil. Dia tidak membicarakan masalah ini, tetapi hanya membicarakan masalah itu. Jika dia datang ke istana leluhur, bahkan kaisar pun bisa tidak menutupi King Kong. Siapa yang membuat mereka salah dulu? Terlebih lagi, garis keturunan Vajra memiliki reputasi buruk di Kekaisaran Richen. Sekarang leluhur pohon telah terbangun, hanya ada beberapa kaisar Kekaisaran Richen yang dapat berdiri di pihak mereka. Adapun kaisar Kekaisaran Tianyu, dia pasti tidak akan mengarungi perairan berlumpur. Aku secara alami akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, dan Yang Mulia akan memutuskan. Tapi sekarang, Patriark sudah berada di kota King Kong. Kota King Kong tidak menyambut tamu sepertimu. Tolong jangan berhenti, dan tinggalkan kota King Kong segera. Jin Chengwu juga tahu bahwa dia tidak dapat mengambil keuntungan dari istana leluhur. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menderita kerugian bodoh ini. Apa yang akan terjadi setelah itu, masih terserah Kaisar Kong Jing Huang untuk memutuskannya sendiri. Mengusir Tang San dan yang lainnya sudah menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Dia tidak bisa benar-benar menyerang penguasa kota di sini. Bahkan jika dia bisa, begitu masalah ini menyebar, Zhu Ting tidak akan pernah duduk dan mengabaikannya. Setelah mendengar kata-kata Jin Chengwu, para tetua klan pohon emas biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Mereka telah mengambil keuntungan besar dengan membunuh salah satu raja elit yang lain, dan pihak lain bahkan membiarkan mereka pergi. Sekarang aku memikirkannya, mereka tidak akan menderita ketika mereka pergi ke istana leluhur untuk mengatakan itu karena insiden ini. Sang Patriark benar-benar kuat. Namun, yang tidak mereka duga adalah Tang San masih duduk di sana, bahkan tidak berniat untuk bangun. Karena para bangsawan tidak menyambut kami secara alami akan pergi setelah kami menyelesaikan bisnis kami. Selesai, Jin Chengwu tertegun sejenak, diam-diam berpikir ada yang tidak beres. Apalagi yang akan dilakukan orang ini? Sebelum Jin Chengwu bisa memikirkannya, mata Tang San sudah menyala dengan kecemerlangan biru emas, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, tolong, kehendak para leluhur. Begitu dia mengatakan ini, cahaya biru emas yang menyilaukan meledak dari tubuhnya secara instan, menutupi semua tetua klan pohon emas biru yang hadir. Segera, merek leluhur pohon di dalam setiap tetua meledak dengan cahaya yang sama, dan aura mereka sendiri dengan cepat terhubung dengan Tang San, termasuk garis keturunan dan perasaan ilahi. Nafas berat kehidupan tiba-tiba meledak, dan cahaya biru emas yang menyilaukan langsung menembus langit tempat mereka berada. Bangunan itu berubah menjadi abu terbang, dan sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, dan dalam sekejap mata, itu sudah bergegas ke kilometer. Cahaya biru emas menyebar di udara dan berubah menjadi cahaya dan bayangan besar. Ketika cahaya biru emas baru saja naik, Jin Chengwu ingin menghentikannya, tetapi sebelum dia bergerak, dia merasa bahwa semua ruang di sekitar tubuhnya menjadi tebal, dan aura agung yang tak tertandingi menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Hal yang sama berlaku untuk raja dan raja besar lainnya dari keluarga King Kong Jing. Mereka semua tidak dapat bergerak, mereka hanya bisa menyaksikan hotel menghilang dalam sekejap, dan cahaya biru kemasan meledak ke langit. Cahaya biru emas menyebar keluar dan berubah menjadi mahkota pohon. Cahaya ilusi dan bayangan nenek moyang pohon berangsur-angsur menjadi jelas. Aura kehidupan yang kaya dan ekstrim membuat semua jenis tanaman di luar kota King Kong tanpa sadar mekar dengan kecemerlangan mereka sendiri. Di kota King Kong, semua jenis roh biji merasakan nafas kehidupan yang besar, dan jelas merasakan kekuatan hidup mereka sendiri mengalir keluar. Cahaya biru emas besar dan pohon bayangan menyerap energi kehidupan dari tubuh mereka, meskipun kecepatannya tidak cepat, itu masih membuat mereka ngeri dan tidak tahu apa yang terjadi. Nenek moyang pohon bersinar, klan kembali. Suara Tang San bergema di seluruh kota King Kong, menutupi setiap sudut.
Sedikit cahaya biru emas mulai jatuh dari cabang-cabang cahaya dan bayangan leluhur pohon, dan jatuh ke kota King Kong. Segera, garis-garis cahaya biru emas muncul dari kota King Kong, berubah menjadi bayangan pohon ilusi. Bayangan pohon ini besar dan kecil, tetapi semuanya memancarkan cahaya biru emas. Ambil mereka kembali, Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Satu demi satu siluet terbang keluar dari cahaya dan bayangan leluhur pohon besar. Itu adalah 12 tetua klan pohon emas biru. Cabang-cabangnya jatuh dan tanah bergetar. Pada saat ini, mereka berubah menjadi cabang dan terbang menuju tempat dengan cahaya dan bayangan dari klan pohon emas biru. Satu demi satu sosok biru emas diselamatkan dan kembali ke cahaya dan bayangan leluhur pohon. Ada ratusan cahaya dan bayangan seperti itu, yang sebagian besar sangat lemah, hanya batang atau cabang yang tersisa, dan tubuh masih dapat dipertahankan, kurang dari 1 dari 10. Jin Chengwu melihat sisa-sisa orang pohon emas biru yang dibawa kembali, dan akhirnya wajahnya sangat berubah. Nenek moyang pohon benar-benar kekuatan leluhur pohon. Klan pohon biru emas mampu membawa kekuatan leluhur pohon keluar dari kota Jianmu. Bisakah kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan putra mahkota, dapat bersaing? Lebih penting lagi, pengadilan leluhur telah mengeluarkan pemberitahuan untuk membiarkan semua klan melepaskan klan pohon emas biru dan mengembalikan mereka ke kota Jianmu. Dia telah bersumpah kepada Tang San sekarang bahwa King Kong City tidak memenjarakan klan pohon emas biru. Pada saat ini, fakta ada di depannya, dan dia tidak tahan untuk mengakuinya. Kecemerlangan leluhur pohon berlangsung selama 5 menit, dan semua klan pohon emas biru yang hidup atau mati di kota King Kong yang dapat dirasakan oleh kehendak leluhur pohon dibawa kembali. Ketika kecemerlangan nenek moyang pohon berangsur-angsur mereda, matahari bersinar di situs asli hotel yang telah menjadi ruang terbuka. Tang San dan 12 tetua dari klan pohon emas biru muncul kembali di depan Jin Chengwu dan pemain kuat lainnya dari klan Roh Vajra. Wajah Tang San tenggelam seperti air, dan para tetua klan pohon emas biru semuanya memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan. Di samping mereka, ada cabang dan batang yang patah. Bahkan hanya selusin klan Blue Gold Tree yang masih hidup semuanya compang camping dan tak bernyawa. Tidak ada keraguan bahwa semua energi kehidupan mereka diserap dan dihancurkan oleh roh-roh Vajra yang berkultivasi di kota Vajra. Ini masih memiliki sisa energi kehidupan, yang dapat dirasakan oleh kehendak leluhur pohon. Klan yang telah benar-benar mati dan kehilangan energi hidup mereka dan berubah menjadi abu terbang sulit untuk dipahami oleh kehendak leluhur pohon. Nenek moyang pohon telah tidur selama bertahun-tahun, berapa banyak orang emas biru yang hidup di kota King Kong ini, dan berapa banyak esensi berlian yang energi kehidupan mereka digunakan untuk memberi makan diri mereka sendiri. Jin Chengwu menemukan bahwa tubuhnya dapat bergerak lagi, tetapi pada saat ini, dia sudah sedikit bingung. Patriark klan pohon emas biru, aku bisa menjelaskan masalah ini. Hal-hal yang kamu temukan harus disimpan secara pribadi oleh orang-orang dan tidak ada hubungannya dengan kota ini. Dia menjelaskan dengan penuh semangat. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu tidak relevan? Kesadaranku telah mencatat asal-usul setiap anggota klan. Di antara mereka, lebih dari sepertiga berasal dari istana Tuan Kota. Bagaimana kamu menjelaskannya? Pertanyaan ini membuat Jin Chengwu terdiam. Binatang buas, kalian binatang buas. Jin Miaosen berlutut di depan tunggul anggota klan pohon emas biru itu, terisak. Jika terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Tang San membunuh Raja Api Raja Kong karena dia secara aktif menyerangnya, dan membunuh banyak roh api, maka, pada saat ini, dengan bukti di depannya, orang-orang kota King Kong seharusnya tidak ada yang perlu dikatakan. Klan pohon emas biru adalah sumber energi kehidupan yang paling berharga dari Kekaisaran Richen. Ini diketahui oleh semua spesies, bahkan di Kekaisaran Tianyu, mereka juga didambakan. Tapi tidak peduli apa, klan pohon emas biru juga mengendalikan sebuah kota, dan itu adalah warisan nenek moyang pohon. Terutama karena pengadilan leluhur baru saja mengeluarkan pemberitahuan, dan Jin Chengwu bersumpah sebelumnya bahwa tidak ada situasi penculikan klan pohon emas biru di kota King Kong. Jin Chengwu tidak pernah membayangkan bahwa Tang San akan dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon untuk secara paksa merasakan aura klan pohon emas biru, dan bahkan tubuh yang tersisa dapat merasakannya. Kecemerlangan nenek moyang pohon perlahan menyatu, dan cahaya biru kecil menyinari tubuh klan pohon emas biru itu. Tang San perlahan berjalan menuju Jin Chengwu, apakah wakil tuan kota Jin punya sesuatu untuk dijelaskan? Wajah Jin Chengwu tiba-tiba berubah, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Menghadapi Tang San, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Patriark Jin, aku sarankan kamu bertindak dengan hati-hati. Apakah kamu ingin memprovokasi perselisihan antara dua klan, atau bahkan antara dua kota? Hasil ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh klan pohon emas birumu. Karena anggota klanmu telah ditemukan, silakan tinggalkan kota King Kong sesegera mungkin. Kamu tidak diterima di sini. Tang San tersenyum, logika perampok yang luar biasa. Kamu hanya menggertak kelemahan klan pohon emas biru kami, jadi kamu berani menyiksa orang-orang kami seperti ini. Tapi itu sebelumnya,
sejak hari aku mewarisi posisi patriark, semuanya berubah. Bagaimana dengan memprovokasi perselisihan antara dua klan? Bagaimana dengan memulai perang antara dua kota? Hari ini, aku akan menghancurkan kota King Kongmu dan membalas dendam klan yang mati. Jin Chengwu memandang Tang San dengan ekspresi terkejut, apakah kamu berbicara tentang mimpi? Kamu berani menyinggung keagungan Kaisar. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu waktu untuk memberitahu Kaisar Kong Jing Huang untuk kembali. Jika kamu tidak memberiku penjelasan untuk masalah ini, aku akan membantai kota King Kongmu. Orang gila, kamu orang gila. Jin Chengwu menatap Tang San, dia tidak bisa mengetahui kekuatan klan pohon emas biru lagi, kelompok ini tidak pandai bertarung sama sekali. Jika tidak ada perlindungan nenek moyang pohon, aku khawatir mereka telah memusnahkan keluarga. Fakta bahwa patriark baru dapat menggunakan kekuatan leluhur pohon benar-benar membuatnya takut, tetapi pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membantai King Kong City, yang hanyalah sebuah fantasi. Namun, Jin Chengwu tidak melakukannya secara langsung, tetapi menutup matanya dan melepaskan kesadarannya ke arah istana Tuan Kota, mengomunikasikan sesuatu. Tang San naik ke udara, perlahan terbang ke udara. Jin Chengwu tidak berani gegabah, dan berteriak saat berkomunikasi dengan istana Tuan Kota dengan akal sehatnya. Orang-orang di kota King Kong, dengarkan, aku adalah patriark baru klan pohon emas biru, Jin Miaolin. Baru saja, aku menerangi kota dengan kecemerlangan leluhur pohon, dan menemukan lusinan orang keluargaku yang dipenjara di King Kong City, ada yang sekarat, ada yang hanya buntung dan tangan patah. Perilaku tidak terpuji seperti ini dilakukan oleh King Kong City. Pada saat ini, atas nama klan pohon emas biru, aku secara resmi menyatakan perang terhadap klan roh King Kong, dan aku tidak akan pernah berdamai. Aku akan memberimu 12 jam, dalam waktu 12 jam, berbagai klan yang meninggalkan kota King Kong, klanku akan memaafkan masa lalu. Mereka yang masih tinggal di kota King Kong, apakah mereka berasal dari keluarga King Kong Jing atau bukan, dianggap menyatakan perang terhadap keluarga kami. Jin Chengwu menatap Tang San di depannya dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segalanya akan sampai ke tingkat ini. Patriark baru dari klan pohon emas biru benar-benar berani menyatakan perang terhadap klan roh King Kong, dan itu adalah yang paling serius, tidak menyerah sampai mati. Ini berarti bahwa apa yang akan dilakukan kedua belah pihak adalah perang genosida. Belum lagi dia, bahkan para tetua klan pohon emas biru yang datang bersama Tang San sangat terkejut. Melihat keadaan klan yang tragis, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang San, sebagai pemimpin klan, akan berani menyatakan perang terhadap status klan King Kong Jing. Meskipun klan roh King Kong lebih rendah daripada klan esensi bunga Laisun dan klan esensi bunga bulan Neter, itu juga merupakan klan kuat kelas 1, dan juga merupakan kelompok roh mineral terkuat. Untuk menyatakan perang secara langsung pada kelompok seperti itu, apakah hasilnya dapat ditanggung oleh klan pohon emas biru? Meskipun hati mereka terkejut, pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru hanya merasa sangat bahagia. Selama bertahun-tahun, klan pohon emas biru tidak pernah sekuat sekarang ini. Apakah Tang San bertindak terlalu jauh? Semua anggota klannya diculik dan dibantai oleh lawan. Terlebih lagi, Tang San telah meminta pengadilan leluhur untuk mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya, meminta kota-kota besar untuk mengirim kembali klan pohon emas biru, tetapi sejauh ini, tidak ada klan yang dikirim kembali. Tidak ada yang memperhatikan pengumuman pengadilan leluhur, dan pengadilan leluhur tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu klan Lan Jin Kuan menemukan klan mereka yang hilang. Pada saat ini, Tang San menyatakan perang secara langsung, tidak diragukan lagi memberitahu kota dan ras utama lainnya bahwa mereka telah berdiri, dan tidak ada yang bisa menggertak mereka. Setelah Tang San mengucapkan kata-kata ini, dia jatuh ke tanah, kembali ke tempat dia duduk sebelumnya, dan duduk dengan lutut disilangkan. Tunggu, dia hanya ingin menunggu King Kong datang. Energi kehidupan dalam tubuh jelas menjadi semakin murni pada saat ini, merek leluhur pohon dan merek garis keturunan keluarga pohon emas birunya sendiri menjadi semakin konsisten, dan energi kehidupan yang lebih intens dikumpulkan dari sekitar kota King Kong ke arah mereka. Suzu adalah bagian dari master pesawat, mengendalikan energi kehidupan seluruh pesawat. Jelas, apa yang dilakukan Tang San sekarang mirip dengan dikenali oleh pesawat. Artinya, jika leluhur pohon benar-benar mendapatkan kembali kesadaran dan kebijaksanaan, dia akan melakukan hal yang sama. Keberadaan seperti apa leluhur pohon itu? Dapat dikatakan bahwa tanpa leluhur pohon, tidak akan ada benua peri hari ini. Dia adalah pelopor seluruh klan roh, tetapi klannya dianggap sebagai sumber daya, dibantai dan dikendalikan, dan klan pohon emas biru bahkan lebih teraniaya. Kota terdalam kota Jianmu tidak berani keluar. Selama bertahun-tahun, klan pohon emas biru telah mengumpulkan keluhan, dan mereka telah berdoa di depan Suzu berkali-kali, dan alam bawah sadar Suzu dapat merasakannya. Pada saat ini, tindakan Tang San tidak diragukan lagi memperdalam komunikasi antara dia dan Suzu semakin menganggapnya sebagai juru bicaranya yang sebenarnya. Tang San melakukan ini tidak hanya untuk mendapatkan persetujuan dari leluhur pohon, tetapi juga untuk klan pohon emas biru itu sendiri.
Karena pohon emas, dia sangat dekat dengan klan pohon emas biru. Apakah klan roh Vajra atau spesies lain yang merampok klan pohon emas biru? Menurut pendapatnya, perilaku seperti ini tidak berbeda dengan binatang buas. Terjadi kegemparan. Sebagian besar roh tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, tetapi selama mereka akrab dengan klan pohon emas biru, mereka akan memahami alasannya sampai batas tertentu, terutama karena pengadilan leluhur telah mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya. Namun, roh-roh itu masih sulit percaya. Kapan klan pohon emas biru berani menyatakan perang terhadap klan roh King Kong? Apakah itu hanya patriark baru? Jika tidak ada yang lain, patriark baru dari klan pohon emas biru jelas bukan seorang kaisar. Setelah kaisar baru lahir, pengadilan leluhur akan merilis berita sesegera mungkin untuk memberitahu seluruh benua. Keluarga King Kong Jing adalah kelompok yang kuat dengan kaisar. Raja Kong Jing Huang juga seorang kaisar veteran, meskipun dia bukan yang terkuat di antara para kaisar, dia juga memiliki gelar tidak bisa dihancurkan karena kekuatan pertahanannya yang super. Sebuah populasi tanpa seorang kaisar menyatakan perang terhadap populasi dengan seorang kaisar, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah benua peri. Meninggalkan kota King Kong, roh-roh yang tahu sedikit tentang keluarga pohon emas biru mengira itu hanya lelucon, tetapi ada juga beberapa roh berhati-hati yang mulai ragu apakah akan pergi. Lagi pula, ini melibatkan perselisihan antara dua populasi besar. Tidak peduli seberapa lemah klan pohon emas biru, mereka masih menguasai sebuah kota. Jika kedua populasi benar-benar bertabrakan, apakah itu akan membawa bencana bagi diri sendiri? Waktu terbantahkan, yaitu katakanlah, Kaisar Kong Jing Huang mungkin tidak ada di kota. Untuk berhati-hati, lebih baik keluar untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu dan melihat. Sambil mengandalkan artefak di rumah penguasa kota untuk menghubungi Kaisar Kong Jing Huang, Jin Chengwu menatap Tang San dengan mata berapi-api. Belum lagi apakah klan pohon emas biru bisa menjadi ancaman bagi mereka. Pengumuman Tang San barusan berdampak buruk pada klan roh King Kong, terutama reputasinya. Apa artinya dinyatakan perang oleh kelompok dan tidak pernah mati? Lebih penting lagi, ketika masalah ini ada di istana leluhur, keluarga King Kong Jing tidak akan lagi bisa mengurusnya. 12 jam tidak hanya bagi mereka untuk menanggapi keluarga King Kong Jing, tetapi juga cukup untuk menyebarkan berita ke istana leluhur. Raja Kong Jingjing punya waktu untuk bergegas kembali, dan kaisar lain dari istana leluhur secara alami punya waktu untuk bergegas. Berbahaya, Jin Chengwu sekarang memahami pikiran Tang San, patriark klan pohon emas biru mungkin tidak pernah berpikir untuk melakukannya, tetapi hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksa istana leluhur untuk membuang kota King Kong dan memberikan penjelasan kepada klan pohon emas biru. Pada saat itu, klan pohon emas biru mereka hanya perlu kembali ke kota Jianmu. Jika mereka tidak keluar seperti sebelumnya, apa yang bisa dilakukan kota King Kong dengan mereka? Dia tahu apa yang diderita Kaisar Kong Jingjing di Jianmu Cheng sebelumnya. Dalam insiden ini, prestise klan roh King Kong pasti akan menderita pukulan besar, dan klan pohon emas biru dapat menggunakan metode ini untuk memaksa kota-kota utama lainnya untuk mengirim kembali anggota klan pohon emas biru. Ini harus menjadi rencana pihak lain. Ini benar-benar berbahaya. Patriark baru dari klan pohon emas biru tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Jin Chengwu merasa bahwa dia ingin memahami tujuan Tang San melakukan ini, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengirim surat kepada Kaisar Kong Jing Huang sesegera mungkin, dan menunggu Kaisar Kong Jing Huang kembali dan memutuskan. Sebelum Tang San dan para tetua klan pohon emas biru memanggil cahaya dan bayangan leluhur pohon, itu agak menakutkan. Dalam keadaan itu, bahkan keberadaannya di tingkat raja besar terasa seperti dia tidak bisa bersaing. Jadi sekarang dia benar-benar tidak berani mengambil risiko menyerang Tang San dan yang lainnya. Segera, 6 Raja Kong Jing ke atas datang, dan salah satunya adalah Raja Jing Agung. Sekarang, ada hampir 20 pemain kuat dari keluarga King Kong Jing, pada dasarnya semua keluarga King Kong Jing ke atas. Dalam hal kecepatan meningkatkan ranah, klan pohon emas biru jelas lebih cepat daripada klan King Kong Jing, dan ini adalah manfaat dari diterangi oleh kecemerlangan leluhur pohon. Tetapi berbicara tentang kekuatan tempur, sebelum kedatangan Tang San, meskipun jumlah kekuatan klan pohon emas biru telah berlipat ganda, mereka bukanlah lawan dari klan roh Vajra. Jika tidak ada yang lain, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan satu sama lain. Jin Miaosen duduk di samping Tang San, matanya menunjukkan sedikit keinginan, dia tidak banyak berpikir, bahkan menebak pun tidak. Dia merasa sangat bangga sekarang, setidaknya kakaknya telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang pohon emas biru lainnya, dan benar-benar membawa harapan dan kecemerlangan bagi orang-orang pohon emas biru. Tapi segera, Jin Miaosen menjadi khawatir. 12 jam, apakah itu terlalu lama? Meskipun mereka sekarang memiliki merek leluhur pohon, mereka dapat menggunakan beberapa kekuatan leluhur pohon, tetapi apakah ini cukup untuk membuat mereka bertarung melawan orang yang sentimental? Itu adalah kaisar. 12 jam, bahkan jika mereka kembali dari istana leluhur, itu sudah cukup untuk kaisar. Begitu Raja Kong Jing Huang kembali, mereka tidak berbicara tentang balas dendam, jangan menempatkan diri di dalamnya. Tidak buruk.
Memikirkan hal ini, Jin Miaosen menjadi sedikit cemas, dan berbisik kepada Tang San di sebelahnya, "Saudaraku, mengapa kamu tidak memulainya sekarang? Dengan kekuatan leluhur pohon, mungkin kita benar-benar dapat membalas dendam pada beberapa roh, dan ketika Kaisar Kong Jinghuang kembali, kami khawatir akan ada masalah." Tang San membuka matanya, memandang Jin Miaosen, dan berkata, "Tunggu, aku hanya ingin menunggu dia kembali. Kalau tidak, kita hanya bisa dianggap menyerang secara diam-diam. Karena kecemerlangan leluhur pohon akan bersinar di bumi lagi, semuanya harus lurus." Jin Miaosen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ditarik oleh tetua kedua di belakangnya. Tetua kedua berbisik, "Xiao Shen, jangan ganggu Patriark." Patriark secara alami memiliki niatnya. Apa yang dipikirkan Jin Chengwu, para tetua yang lebih tua ini juga memikirkannya. Setelah kejutan awal, mereka sudah mengerti bahwa insiden ini akan lebih bermanfaat bagi klan pohon emas biru. Bagaimanapun, mereka berdiri di pihak yang benar. Bagaimana jika Kaisar Kong Jinghuang kembali? Bisakah mereka membunuh mereka semua? Selain itu, jika ada gangguan besar di sini, apakah istana leluhur tidak akan merespons? Laporkan, setidaknya Kaisar Kekaisaran Richen akan tahu. Selanjutnya, itu tergantung pada bagaimana pengadilan leluhur menangani masalah ini, bagaimana memberikan penjelasan kepada klan pohon emas biru. Jadi, membuat kesepakatan besar adalah pilihan terbaik. Memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, para tetua klan pohon emas biru mengagumi Tang San. Setelah gangguan ini, kota-kota utama lainnya akan mengirim beberapa anggota klan kembali untuk menstabilkan kota Jianmu. Status klan pohon emas biru di Kekaisaran Richen akan sangat meningkat. Adapun hubungan buruk dengan Kaisar Kong Jinghuang. Bahkan jika tidak ada masalah seperti itu hari ini, klan Roh Vajra tidak pernah baik untuk klan pohon emas biru. Kaisar Raja Kong Tianjing telah menggertak pintu klan pohon emas biru. Itu tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi juga meningkatkan status klan pohon emas biru, dan dapat melindungi klan dengan lebih baik. Melakukan hal ini bisa dibilang yang paling masuk akal. Tetapi memikirkannya, dan mengubah mereka untuk melakukannya, itu sama sekali tidak berani, dan hal yang sama berlaku untuk para tetua. Klan pohon emas biru akhirnya memiliki tulang punggungnya sendiri. Para tetua semakin yakin dengan sepenuh hati pada Tang San. Setelah memahami situasinya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menenangkan orang-orang. Setelah teriakan Tang San barusan, pada saat ini kota King Kong berada dalam kekacauan, dan berbagai rumor mulai muncul. Orang-orang yang tinggal di kota King Kong bukan hanya keluarga King Kong Jing. Tidak banyak orang di keluarga King Kong Jing. Bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat sulit untuk berkultivasi dari berlian hingga esensi. Tetapi roh-roh King Kong memang pemimpin roh-roh mineral, oleh karena itu, ada berbagai roh mineral yang tinggal di kota King Kong, dan ada banyak jenis. Ada banyak spesies karena ada mineral yang hampir sama banyaknya. Klan batu yang lemah tidak bisa tinggal di sini, tetapi selama itu adalah kelompok yang dibudidayakan dari biji langka dan logam langka, latar belakangnya masih bagus. Di kota utama yang begitu besar, ada ratusan spesies yang hidup. Pernyataan Tang San yang tidak pernah berakhir barusan membuat beberapa kelompok ketakutan. Hanya dalam 1 jam, Jin Chengwu menerima berita bahwa arus lalu lintas keluar dari semua gerbang kota King Kong telah meningkat 10 kali lipat, dan bahkan ada antrian di gerbang utama untuk meninggalkan kota. Ini pasti akan berdampak besar pada tatanan kota King Kong, dan ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi kota King Kong. Klan kuat yang dekat dengan klan Vajra Spirit baik-baik saja, mereka secara alami akan berpikir bahwa klan pohon emas biru tidak dapat mengguncang klan Vajra Spirit. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.